Bismillah, kita akan mulai webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Johan Cahyadi, sebagai Top Entrepreneur Kenkop UKM, yang saya hormati Bapak Akmal Andriadi SS sebagai Business Manager di Perumda Aneka Usaha Segar, yang saya hormati rekan-rekan Cacida dan Afganesia serta seluruh peserta webinar yang hadir di Zoom meeting ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Zaki Putri Sakinah, untuk memandu berjalannya acara webinar Gen Z Susah Cari Kerja. Ini tips cari kerja bagi Gen Z agar cepat diterima HRD. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa ini acara kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita ke materi, saya ingin menyapa dulu nih peserta-peserta pada webinar kali ini. Halo semuanya, apa bisa di chat juga boleh ya buat reactionnya. Saya mau tanya nih, kakak-kakak dari mana aja ya? Dari daerah mana, domisili mana gitu. Boleh di kolom komentar ya. Wah, ada di ini ya, ada di Lampung tuh. Terus ada yang dari Subang Oke, kita juga, Lampung, Jawa Timur. Wah, ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Wah, dari mana lagi nih yang lainnya? Ya, dari Jawa Timur juga ada. Dari Bandung, oke. Banyak ya, dari Sabang sampai Merauke itu adalah kira-kira. Oke, kalau kalian semangat untuk mengikuti Zoom kali ini, boleh dong reaction jempolnya atau reaction emoticon apa gitu. Tepuk tangan kah, senyum kah, hati kah? Boleh ya di reaction dulu. Kasih ya udah yang mau respon. Oke, baik. Mungkin nggak akan lama-lama. Apakah Pak Akmal udah siap untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini? ready, siap. Nah ya. Oke, kita mulai. Ya, baik, saya serahkan kepada Pak Akmal untuk materi kali ini. Oke, selamat malam. Cek suara dulu ya. Apa suara saya terdengar dengan jelas atau kurang jelas? Bisa Terdengar kasih feedback aman. Oke, terdengar jelas ya. Nanti teman-teman di sini, ketika mungkin ada yang ingin bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar. Jadi ketika saya menjelaskan, mungkin teman-teman ada yang tanya, langsung aja nggak apa-apa. Jadi tanpa nunggu berhenti dulu. Jadi kita sesinya itu sharing sih sebenarnya untuk malam hari ini. Kebetulan ini kemarin jadi bahasan kita semua tentang Gen Z atau Gen Z ya, susah cari kerja. Ini di beberapa portal berita bahkan dari pemerintah ada statement gini, saya lupa portal beritanya apa, bilangnya gini, Gen Z itu susah cari kerja dan susah punya rumah. Apakah seperti itu? Terus kebetulan ini webinar malam hari ini yaitu tentang Gen Z susah cari kerja. Ini tips cari kerja bagi Gen Z agar cepat diterima HRD. Jadi gini teman-teman, sebelumnya perkenalkan, oke.
Oke, perkenalkan Jangan nama lupa saya Alan Jayadi. Nanti kita kenalan di belakang ya. Ini, oke. Jadi, ini. Ya, jangan lupa tadi kata Pak Johan ya, jangan lupa ini dokumentasi webinar kali ini ke sosial media teman-teman. Nanti Cacida AI di Instagram. Nanti bagi orang yang beruntung akan dapat produk digital gratis yang totalnya kurang lebih 3 juta rupiah. Jadi jangan lewatkan ya produk-produk seperti ini atau kesempatan-kesempatan ini untuk teman-teman. Webinar rules kali ini yaitu semua materi ini ada di hak cipta oleh PT Akbi Cahaya Kreatif. Terus kemudian Anda teman-teman di sini dapat mengambil foto, screenshot ataupun mencatat, kemudian boleh di-share di sosial media untuk keperluan promosi. Untuk materi-materi yang di sini boleh di-spill di Instagram ataupun di sosial media teman-teman. Bahkan mungkin di WA Story juga boleh lah. Ibaratnya kita promosi kita itu sedang apa. Jadi itu bisa menjadi personal branding bagi kita agar kita jauh lebih dikenal orang itu seperti apa. Nanti oke, tadi dimulai Kak Zakia ya. Ini kebetulan benar saya dengan tadi yang Kak Zakia ya. Oke, Kak Zakia, ini kebetulan tim baru kita. Jadi mungkin kasih applause. Tadi pembukaannya cukup keren ya. Nanti tadi kan sudah dikenalkan sama Kak Zakia, tadi sudah tanya-tanya dari mana saja, ternyata banyak yang dari hampir seluruh Indonesia ya, ada dari Sumatera, ada yang Jawa Timur, Bandung, ada dari tanah datar Sumatera Barat ya, ada Lampung Utara, Subang, macam-macam ya. Ini banyak juga mungkin peserta yang lain yang tidak menyebutkan tempatnya. Oke, nanti sambil berjalan nanti kita sharing ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa share juga background atau kegiatan sehari-harinya seperti apa. Oke. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi, teman-teman di sini untuk sehari-harinya, kalau boleh saya tahu, adakah yang masih sekolah atau kuliah atau ternyata sudah bekerja? Mungkin bisa share di kolom komentar ya. Teman-teman di sini sudah bekerja atau seperti apa? Silakan di-sharekan kegiatan atau aktivitas harian teman-teman. Oh, Zaki kuliah, mahasiswa, masih kuliah. Oke. Kebanyakan teman-teman yang masih kuliah ya. Oke, nah ini sambil perkenalan juga, ini ada profile dari Pak Johan. Kebetulan beliau ini yang tadi hadir spill mukanya dikit. Beliau adalah founder dari PT Api Cahaya Kreatif, kemudian AI Web3 Digital Marketing Certified, Advocate at Crystal Wallet, terus kemudian juara 1 AI NFT Musical, terus kemudian juara 1 Impact Nation Producer Award. Kebetulan saya sama Pak Johan itu pernah kolaborasi di Perpuseru, itu event dari Coca-Cola Foundation. Kita kolaborasi akhirnya bisa mengantarkan menjuarai video untuk di Producer Award. Itu merubah perpustakaan menjadi lebih asik lah, intinya seperti itu. Sampai sekarang beliau sudah certified Google, NSP, dan lain-lain. Nah, ini profil saya. Kebetulan saya sehari-hari bekerja sebagai business manager di perusahaan di Jawa Timur. Kemudian juga
salah satu sekretaris di sebuah lembaga UMKM dan juga beberapa posisi. Dan saya juga AI user dan ini mengenai apa ya, mencari kerja dan HRD ya. Kebetulan sebelum saya jadi business manager, saya di uh, apa ya, bisa dikatakan HRD manager juga. Jadi sebelum saya pindah ke business manager, saya ada di HRD manager dan kurang lebih saya paham tentang rekrutmen. Nanti kita sambil berjalan. Oh, jangan lupa nanti teman-teman di sini bisa follow sosial media resmi kita. Ada di Instagram kita, ada di Cacita AI dan Venesia. YouTube kita juga ada. Kalau ini YouTube-nya Pak Johan, nanti teman-teman bisa subscribe ya, bisa mengetahui seputar dunia AI dan digital marketing. Ada di TikTok juga di Cacita. Dan kita juga ada YouTube juga @cacida. Nah, itu nanti rekaman webinar ini nanti bisa ada di sana. Iya, jadi nanti teman-teman mungkin karena sinyalnya mungkin apa nyambung tidak nanti bisa diikuti juga rerunnya di YouTube ya, di Cacida ya. Oke, teman-teman. Sudah, oke. Di sini teman-teman sudah familiar dengan AI belum? Kita sebelum masuk ke inti dari bahasan tadi. Nanti kita akan dibantu dengan AI. Teman-teman sini sudah familiar dengan AI atau belum? Udah, Kak. Sudah. Kira-kira aplikasi apa aja yang pernah digunakan? Sejauh ini cuma ChatGPT sih, Kak. Kayak semacam nanya-nanya soal informasi gitu. Informasi apa, Kak? Ya kayak informasi-informasi terkait jawaban-jawaban tugas kuliah gitu lah, Kak. Ini Kak Wahyu Ibrahim masih kuliah ya? Iya, Kak, masih semester 2. Oke, semester 2. Jadi ChatGPT ya. Kalau boleh tahu jurusan apa, Kak? Saya sendiri jurusan ilmu komunikasi, Kak. Oke, keren. Komunikasi. Oke, jadi sebenarnya AI itu banyak ya. Salah satunya ChatGPT, Gemini, dan seperti yang ada di slide itu seperti itu. Banyak sebenarnya. Nanti kita akan bahas seputar ya bagaimana kita agar bisa diterima di perusahaan. Nah, kita masuk inti mas. Sebelumnya, teman-teman di sini kan ada yang kuliah, ada yang mungkin sekolah atau sudah lulus ya, atau sedang mencari kerja. Kira-kira alasan teman-teman untuk bekerja itu apa? Jadi dari loncat atau open mic? Alasan teman-teman bekerja. Kita pahami dulu alasan teman-teman bekerja itu untuk apa. Oke, alasan teman-teman bekerja. Jadi teman-teman bekerja di sini itu kira-kira Pastinya cari duit kan ya. Itu. Jadi inti dari kita bekerja adalah untuk mencari uang. Suka tidak suka, mau tidak mau, motivasi terbesar orang atau manusia untuk bekerja adalah uang. Jadi ketika ada orang yang saya bekerja ingin mengejar karir, oke, karir itu juga dikejar. Tapi tujuan utamanya adalah uang. Ketika bekerja itu karirnya semakin tinggi, maka uangnya akan didapat lebih besar. Ada juga saya bekerja untuk ibadah. Oke, tetapi tidak dipungkiri uang juga salah satu alasan kita juga bekerja. Kenapa? Karena ketika kita punya uang, kita beribadah jauh lebih tenang daripada kita tidak punya uang. Tapi perlu diingat, mungkin di sini uang itu bukan segalanya. Tapi kalau teman-teman paham, kadang-kadang kita butuh sesuatu itu pasti butuh uang.
Tapi kita tidak akan membahas dari sudut pandang keuangan ya, tapi kita lebih membahas sedikit teknis ya, seperti itu. Tipsnya yaitu pertama, ini kayaknya tips yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan digital ya. Sebenarnya gini, ini mungkin secara teknis ini karena kita satu berhubungan dengan AI. Nanti kita dari teknis AI ya. Meningkatkan kemampuan AI. Jadi mungkin AI sekarang itu bukan merupakan sesuatu hal yang wajib atau masih bisa dikatakan AI itu merupakan ya cukup tahu aja lah. Tapi tidak menutup kemungkinan di 5-10 tahun ke depan nanti ada di syarat pekerjaan, syarat kita melamar kerja menguasai AI atau menguasai ChatGPT atau menguasai Gemini. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi yang maksudnya meningkatkan kemampuan digital AI adalah belajar dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi digital seperti AI, machine learning, dan data analisis. Mengikuti kursus online, workshop digital, workshop yang berfokus pada teknologi digital. Membutuhkan portofolio meningkatkan kemampuan digital AI. Kira-kira di sini, teman-teman. Ketika kita berbicara skill apa yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Kira-kira teman-teman, skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Mungkin skill, contohnya nih, skill apa nih? Kak Akmal, misal skill mungkin pinter matematika kah atau skill pinter komputer Skill, kah? Ya. Oke, skill di dunia kerja saat ini ya, maksudnya di lowongan biasanya kalau mungkin di 5 tahun ke belakang itu, oh harus bisa komputer, oh harus bisa bahasa Inggris, itu akhirnya jadi sesuatu hal yang wajar lah ketika kita bisa komputer itu di 5-10 tahun ke belakang itu merupakan hal yang wah, tapi saat ini bisa komputer itu bukan nilai tambah, skill yang seperti itu. Tadi ada dari Kak siapa ini? Dari Ike itu desain grafis dan web developer. Oke. Ngoding. Oke. Itu merupakan skill kita bicara global ya. Maksudnya general, bukan kalau untuk yang desain grafis web developer mungkin di digital job ya. Kemudian ngoding itu termasuk itu. Kalau kita ngomong general, kira-kira apa yang harus paling penting yang kita butuhkan? Mungkin teman-teman bingung ya. Sebenarnya di slide sudah ditampilkan, yaitu skill komunikasi. Skill komunikasi ini penting. Kenapa? Teman-teman di sini ada yang sudah pernah interview masuk kerja enggak? Belum? Ada yang sudah pernah interview magang. masuk kerja? Nah, kalau interview magang masih ada nih. Kalau interview magang mungkin teman-teman dari tim yang baru sudah pernah ya. Anggap aja sudah ya. Kalaupun belum nanti dapat apa? Saya kasih tips. Interviewer atau rekruter ya. Rekruter itu jarang sekali ini di dunia kerja ya, jarang sekali menanyakan skill spesifik. Biasanya ditanya dulu nama
pesertanya siapa, kegiatan sehari-harinya apa, lulusan, kalau masalah teknis lulusan pekerjaan pendidikan itu biasanya sudah ada di CV ya. Jadi biasanya ditanyakan paling penting adalah perkenalkan diri Anda. Jadi ketika teman-teman ditanya perkenalkan diri Anda, itu biasanya recruiter akan melihat orang ini seperti apa. Seperti itu. Jadi ketika ditanya perkenalkan diri Anda, teman-teman di sini bisa menjawab dengan baik. Nama saya ini, saya berasal dari keluarga ini, dan lain-lain. Akan terlihat, oh karakter orang ini seperti apa. Jadi teman-teman perlu perhatikan adalah seorang interviewer, atau kalau teman-teman sudah masuk tahap interview, itu biasanya orang yang interview itu adalah orang-orang yang punya kemampuan dari segi psikologis. Bisa membaca karakter orang hanya sekilas dari cara ngomong dan cara berperilaku saat itu. Jadi sebenarnya bukan kemampuan khusus sih sebenarnya, tapi itu adalah sudah terbiasa menginterview banyak orang. Akhirnya dia bisa mengenali dan punya karakter. Oh, orang ini seperti ini. Jadi ketika ada lowongan, misalnya lowongan untuk menjadi admin sosial media, offline ya, offline, kita ngomong offline. Kalau online kan hanya mungkin bisa by Zoom ya, tapi bisa kelihatan itu tipikal orang ini seperti apa. Jadi misalnya ketika dia memperkenalkan diri, dia akan lebih spesifik. Nama saya ini, saya dari ini, dari spesifik. Tapi ketika teman-teman butuh, misalnya seorang rekruter butuh lowongan untuk menjadi seorang marketing atau public speaking, ataupun PR, ataupun public relation, marketing, terus kemudian CS, customer service, mereka akan mencari orang dengan karakter yang pandai berbicara. Pandai berbicara di sini bukan berarti dia ngomong terus. Tapi pandai berbicara di sini adalah dia tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam, dan kapan dia harus memberikan poin-poin penting seperti itu. Tapi teman-teman di sini sudah ada yang pernah mencoba kirim apply lowongan pekerjaan yang offline dulu aja. Kalau dari nanti ada dari Pak Johan, nanti kan saya share pengalamannya ya. Kalau mungkin dari Pak Johan dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau saya biasanya dari sudut pandang rekruter ya. Itu gini, teman-teman kalau pernah mengapply pekerjaan, itu biasanya yang paling penting dilihat seorang rekruter itu adalah foto diri. Dan mungkin yang lebih pertama lagi ketika aplikasi lamaran tersebut dikirim mungkin via pos atau via email, mungkin akan dilihat dari fotonya dulu. Tapi ketika aplikasi tersebut, misalnya teman-teman membawa aplikasi tersebut ke perusahaan tersebut, perusahaan yang teman-teman lamar, yang paling penting dilihat adalah tampilan. Penampilan teman-teman akan dinilai. Dari mulai teman-teman memberikan lamaran. Ini saya sharing ya. Saya pernah menghandle sebuah open recruitment di beberapa posisi, dan itu apply offline ya. Jadi ada yang ngirim lamaran, amplop lamaran. Jadi isinya itu ya lamaran, CV dan lain-lain ya. Yang pertama kali saya lihat ketika di depan itu adalah sesuai dengan kita sortirnya sesuai dengan ini lowongan. Jadi misalnya di lowongan A, B, C itu kita sortir. Terus kemudian kita buka amplop tersebut. Kita lihat pertama kali adalah dari foto. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman melamar offline, foto yang terbaik. Teman-teman bisa ke studio foto, kan mungkin habis berapa ya, enggak banyak.
jangan sebisa mungkin jangan menggunakan foto pakai handphone ya, kecuali fotografernya pandai ambil angle ya. Nah, teman-teman bisa ke studio foto, bisa minta foto, terus kemudian mengirimkan foto terbaik. Itu untuk lamaran offline. Tapi ketika untuk lamaran online, teman-teman juga bisa menampilkan foto terbaik. Misalnya sekarang pakai LinkedIn. LinkedIn. Itu teman-teman tampilkan foto terbaik di situ. Seprofesional mungkin. Ketika teman-teman ternyata skillnya di desain grafis, fotonya Anda harus pakai jas, karena orang desain grafis itu identik atau image-nya itu bukan pakaian jas. Bisa pakai pakaian casual tapi bagus. Jadi tidak asal kayak selfie, enggak, bukan. Tapi foto portrait, tapi dengan menampilkan profesionalitas. Tidak harus pakai jas ataupun kemeja. Mungkin bisa pakai kaos casual tapi yang bagus. Kemudian setelah dari foto, biasanya dari CV. CV itu pertanda dia qualified, dia pengalaman atau tidak. Sama seperti mungkin di saat ini ada di LinkedIn ya, itu portofolio profesional kita ada di LinkedIn. Jadi teman-teman di sini kalau memang belum punya portofolio di LinkedIn, bisa mulai sekarang membangun. Jadi misalnya masih kuliah ya, bisa juga kuliahnya di mana, terus jurusan apa, itu spesifik, dan fotonya seprofesional mungkin. Tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika LinkedIn itu jalan, ada perusahaan yang merekrut teman-teman. Nanti ini mungkin Pak Johan bisa sharing lah masalah LinkedIn. Terus teman-teman juga jangan lupa sering sharing-sharing tentang mungkin edukasi atau informasi yang positif ya di sosial media. Dan ingat teman-teman, sosial media sekarang menjadi salah satu poin untuk dinilai ketika kita melamar pekerjaan. HRD sekarang bukan HRD dulu yang kapten. Sekarang canggih, biasanya di search sosial medianya. Kalau dia di situ di private, itu alamat orang ini tidak terbuka. Karena sistem private di sosial media itu ada dua kemungkinan. Dia tidak ingin diketahui orang lain dan dia tidak ingin tidak ingin, intinya gini, dia tidak ingin orang lain tahu kegiatannya atau memang dia tertutup. Jadi di private. Biasanya HRD akan mengecek sampai ke jejak digital. Jadi sebisa mungkin teman-teman di sini kalau untuk share tentang informasi yang positif itu share aja pakai akun utama. Tapi ketika ada ujaran kebencian ataupun apapun yang negatif, jangan pernah menggunakan akun utama. Karena akun utama biasanya dicek oleh HRD. Jadi mulai email sampai Instagram, Facebook pun dicek. Jadi tidak mungkinlah sebuah perusahaan itu mau mempekerjakan karyawan yang terlibat mungkin ad comment atau penyebaran hal-hal yang dilarang oleh hukum. Jadi itu mungkin teman-teman harus perhatikan juga sosial media ya untuk sebelum kita rekrutmen. Sebelum teman-teman untuk melamar di sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan besar ya. Terus kemudian mungkin ini yang skill yang perlu teman-teman kuasai juga, yang tadi mulai dari AI, terus komunikasi, kemudian ada kemampuan soft skill ya. Jadi entah teman-teman itu nanti karir profesional mungkin desain grafis dan lain-lain, tetap teamwork dan kolaborasi itu penting. Terus yang paling penting adalah teman-teman bisa beradaptasi dengan perubahan. Jangan gini. Mungkin teman-teman di sini punya prinsip atau idealisme ya. Tapi ketika masuk di dunia kerja, idealisme itu boleh, egois yang jangan. Ketika idealisme itu teman-teman pegang, ketika hal atau keadaan itu sudah tidak ideal, bukan berarti teman-teman tidak bisa fleksibel, tapi
merubah keadaan itu menjadi seideal mungkin, bukan memaksakan kehendak kita seperti apa yang kita mau, tapi memahami sesuai seideal mungkin. Terus kemudian ada kemampuan hard skill, yaitu sesuai dengan bidang yang relevan. Misalnya kalau ada lowongan desain grafis, ya belajar tentang desain grafis. Jangan lupa membuat portofolio. Dan satu janjiku. Terus kemudian meningkatkan kemampuan networking. Jadi teman-teman di sini ini sedikit mungkin realita ya. Sepandai-pandainya teman-teman di sini, se-expert apapun skill yang teman-teman di sini punyai, ketika ingin masuk sebuah perusahaan atau sebuah instansi apapun, jika teman-teman tidak punya channel atau networking, akan susah. Kita ngomong yang swasta ya. Kalau pemerintah, saya kurang tahu ya. Kalau itu swasta, paling tidak teman-teman punya channel, minimal informasi mengenai lowongan atau apa. Makanya teman-teman di sini juga harus meningkatkan skill networking kita. Bukan berarti seorang profesional itu tidak butuh nongkrong, tidak butuh main, atau tidak butuh jalan-jalan. Selama itu bisa menumbuhkan networking, itu tidak masalah. Dan jangan pernah merendahkan orang lain atau menilai rendah orang lain, karena bisa berarti mungkin teman kuliah dari teman-teman di sini itu mungkin sekarang bukan apa-apa, bisa jadi 5-10 tahun kemudian teman tersebut adalah memiliki usaha yang bisa teman-teman bekerja di sana. Nah, terus kemudian meningkatkan kemampuan partisipasi dalam komunitas profesional dan online. Ya, teman-teman bisa gabung di komunitas kita, yaitu di Cacida ini, kan sudah masuk grup ya, teman-teman bisa ya sedikit sharing, kita bisa belajar bareng di situ. Itu juga kita bangun networking juga. Kenapa? Dari situ biasanya kita share tentang peluang-peluang yang ada. Kayak kemarin, kayak ini, dari teman-teman di sini yang kayak Azakia dan lain-lain itu merupakan hasil dari networking yang kita bangun melalui berbagai platform ya. Itu di situ mengenai networking. Kemudian ada meningkatkan kemampuan pekerjaan fleksibel. Jadi gini teman-teman, di dunia kerja itu sebenarnya bukan skill expert yang dibutuhkan, tetapi lebih kepada fleksibilitas. Karena banyak sekali, menurut survei hampir lebih dari separuh itu seseorang bekerja tidak sesuai dengan background pendidikannya. Bisa jadi karena gini, ada banyak itu lulusan mungkin sekolah guru itu akhirnya bekerja di bank. Terus kemudian ada lulusan matematika dan ilmu pengetahuan alam juga kerja di bank atau marketing atau lain-lain. Jadi teman-teman di sini juga harus punya kemampuan untuk menjadi fleksibel dan adaptif. Meningkatkan kemampuan pekerjaan formal, yaitu dengan kemampuan menggunakan alat teknologi umum digunakan dalam industri. Kalau teman-teman sudah masuk di sebuah perusahaan, teman-teman harus update dan terus update supaya tidak ketinggalan. Jadi sebenarnya intinya dari kita, inti dari kita untuk menjadi atau bekerja itu adalah atau eksis di dunia ini adalah tetap menjadi relevan. Ketika teman-teman tidak mengikuti sebuah perkembangan atau perubahan yang ada, teman-teman tidak akan terlindas atau tergilas. Teman-teman pasti akan hilang, ditinggal. Jadi kalau mungkin tergilas atau tertindas, itu masih mending, berarti kita ikut di dalamnya. Tapi kalau teman-teman sudah hilang atau tertinggal, berarti teman-teman sudah tidak ada harapan untuk mengejarnya. Makanya di dunia ini
atau di era saat ini kita harus keep relevan. Jadi teman-teman harus punya skill, punya kemampuan cara berpikir untuk bisa menjadi relevan. Jadi karena stigma atau pandangan umum mengenai Gen Z itu adalah generasi yang punya mental, ya, dalam tanda kutip ya, mental strawberry. Jadi ketika ditekan dia akan hancur. Apakah itu benar? Hanya teman-teman yang bisa jawab. Karena sebenarnya bukan hanya di Gen Z aja yang ditekan hancur, tapi ada juga di generasi sebelum-sebelumnya juga ada beberapa. Cuma mungkin prosentasenya tidak sebanyak di Gen Z. Ataupun karena ada perkembangan sosial media, jadi teman-teman Gen Z yang merasa ditekan berlebihan, terus kemudian akhirnya curhat di sosmed dan akhirnya viral dan lain-lain, sehingga menyebabkan prosentase itu akan muncul di permukaan. Seperti itu. Apakah Gen Z bisa mencari pekerjaan? Sangat bisa. Malah menurut saya kebanyakan Gen Z mereka tidak ingin mencari pekerjaan, tapi mereka punya pekerjaan sendiri. Yang mana mereka karena mungkin mereka banyak tidak cocok dengan orang, akhirnya mereka punya pilihan untuk membuka usahanya sendiri. Jadi kalau menurut saya pribadi, Gen Z ini bukan tidak cocok ya, tapi tidak ingin diperintah ataupun tidak ingin menjadi suruh-suruhan orang, jadi dia membuka usahanya sendiri dengan caranya sendiri, akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya sendiri. Itu jika di Gen Z ini dia punya critical thinking yang bagus. Tapi apakah semua Gen Z seperti itu? Tentu tidak. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing akhirnya. Bukan faktor Gen Z, Gen X, Baby Boomer, atau Gen Y ya. Tapi pengaruh dari diri sendiri. Jadi ketika diri sendirinya bisa mau mencapainya, ya tentu bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oke, silakan. tadi kan saya sempat dengar nih dari penjelasan Bapak, kayak kita itu harus meningkatkan skill dalam teknologi AI ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa aja sih langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita menguasai teknologi AI ini sendiri? Oke, Kak Wahyu Ibrahim. Jadi sebenarnya gini, AI, kita ngomong AI dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong AI panjang kali lebar kali tinggi ya. Luar biasa banyak. Dari kepanjangan dari AI sendiri kan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di situ tidak menutup hanya lewat aplikasi ChatGPT atau Gemini. Itu menurut saya aplikasi tersebut hanya text generator. Jadi sebenarnya AI sendiri ada di balik ChatGPT dan Gemini. Apakah kita langkah awal apa yang kita bisa pelajari? Yaitu tetap seperti saya sampaikan tadi, keep relevan. Tidak harus semua perkembangan teknologi AI kita kuasai. Jadi tentukan, mungkin teman Kak Wahyu Ibrahim tadi kuliahnya jurusan komunikasi. Pelajari aja teknologi yang berhubungan dengan komunikasi dan AI yang ada di situ apa saja. Bisa tentang apa? Text to speech itu dipelajari, terus kemudian bisa mengenai teknologi sosial media dan lain-lain, itu termasuk ilmu komunikasi di situ. Karena ilmu komunikasi telah meluas secara definisi ya. Karena di sosial media, di jurnalis, dan lain-lain pasti sudah ada komunikasi. Jadi untuk mungkin pertama yang harus diikuti, tentukan dulu apa yang menjadi pokok. Karena teman-teman di sini kan masih banyak yang kuliah ya. Tentukan yang sesuai jurusan kah
atau sesuai yang diinginkan. Kalau sesuai jurusan, kalau jurusan tersebut teman-teman yang pilih tidak masalah, yang akan jadi passion teman-teman. Tapi kalau memang jurusan tersebut bukan passionnya, ya cari yang menurut teman-teman ketika kita belajar itu tidak akan merasa lelah. Kecuali yang sudah bekerja ya, yang sudah bekerja, posisi yang sekarang teman-teman jabat atau posisi yang teman-teman berada, itu yang teman-teman harus pelajari. Jangan menjadi orang yang tertinggal. Karena di setiap posisi pasti akan ada selalu perubahan-perubahan. Nah, di posisi tersebut atau di keadaan tersebut teman-teman belajar tentang teknologi dan AI-nya yang ada di situ. Untuk belajarnya di mana? Sebenarnya bisa ngikuti di Instagram kita. Kita biasanya nge-share tentang AI yang dipakai di bidang-bidang di dunia ini. Terus kemudian bisa teman-teman search juga di YouTube, banyak video tentang perkembangan AI itu seperti apa, atau teman-teman bisa tanya ke ChatGPT atau Gemini untuk bagaimana membuat saya harus seperti apa. Itu biasanya saya sering lakukan adalah dengan ChatGPT atau Gemini itu brainstorming. Saya misalnya gini, saya ketik prompt-nya, saya ingin seperti ini, saya ingin A, ChatGPT ngasih arahan, langkahnya seperti ini. Akhirnya ketemu. Kenapa ChatGPT sama Gemini bisa dibuat tersebut? Oke, Kak Ahmad Yoga. Ya Pak, izin bertanya Pak di sini Pak. Jadinya saya juga sekarang masih mahasiswa dan saya juga pernah sempat kerja juga Pak. Oke. Jadinya di sini saya selaku mahasiswa ketika saya lulus harga jual saya agar diterima HRD itu apa Pak? Jadinya di sini saya dari sebelum saya lulus saya sudah menyiapkan kayak gitu Pak. Ketika nanti saya mendaftar di salah satu perusahaan itu ada kayak keterimanya kayak gitu Pak. Meningkatkan harga jual di diri sendiri itu apa Pak gitu Pak? Apakah setiap perusahaan tuh memerlukan yang seperti ini? Apakah yang begitu kayak gitu loh Pak? Oke. Kan Mungkin harga saya bisa jual jawab. diri sendiri agar diterima oleh perusahaan kayak gitu Pak. Oke. Value ya. Oke, mungkin bisa saya jawab ya. Value yang paling penting adalah di pengalaman. Ini merupakan ini di Indonesia ya, kita bilang di Indonesia. Value yang paling penting adalah pengalaman. Teman-teman pernah nggak cek di lowongan dibutuhkan misalnya posisi sebagai mungkin back office ya, back office di sebuah bank, pengalaman yang dibutuhkan minimal 2 tahun, 3 tahun atau apa, tapi fresh graduate bisa mencoba. Jadi di situ bisa dilihat bahwa orang yang lebih dipilih adalah orang yang berpengalaman. Seperti contoh gini ya, ketika kita katakanlah kita sebutkan yang fresh graduate pun bisa itu biasanya di ini contoh di customer service atau resepsionis lah, resepsionis di sebuah hotel, oke ya. Kira-kira teman-teman di sini sebagai HRD pilih mana? Ada yang karena di situ biasanya kalau untuk resepsionis maksimal usia 30 tahun. Ya, biasanya 30 sampai 35 tahun. Atau jarang menyebutkan kualifikasi umur sih. Teman-teman dihadapkan dengan dua pilihan. Sama-sama bagus secara skill dan secara teori sama-sama bagus. Yang satu usia kita tidak nyebut usia, oke. Yang satu pengalaman 2 tahun, yang satu baru lulus sekolah kehotelan tentunya ya. Kira-kira teman-teman sebagai HRD pilih yang mana? Pasti pilih yang berpengalaman. Kenapa? Ketika kita memilih orang yang berpengalaman, kita tidak akan perlu mengajari lebih banyak. Ingat, perusahaan itu pasti cari siap pakai, bukan cari orang yang di training. Seperti itu.
perusahaan swasta tentunya ya. Kalau perusahaan misalnya kayak BUMN dan lain-lain pasti ada training dan lain-lain. Tapi itu pun enggak banyak. Ketika teman-teman sudah punya pengalaman pasti akan lebih banyak dicari di perusahaan. Ya, biasanya kalau perusahaan besar itu kalau ketika ada open recruitment rata-rata yang dipilih adalah yang berpengalaman. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari pengalaman? Cari aja di perusahaan kecil dulu. Kalau perusahaan kecil biasanya jarang cari yang berpengalaman. Yang penting dia cari tenaga kerja murah. Tuh. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin ini beberapa pemikiran Gen Z itu ketika saya lulus S1 ya, sebuah universitas grade A di Indonesia, saya maunya digaji besar. Apakah itu salah? Tentu tidak. Apakah itu berlaku di realita? Tentu tidak. Karena belum tentu teman-teman ketika lulusan universitas grade A, kemudian minta dibayar mahal, teman-teman akan langsung disetujui. Tentu tidak. Kenapa? Karena pesaingnya juga banyak. Universitas grade A di Indonesia juga banyak. Peserta yang ngelamar di situ juga banyak. Jadi belum tentu teman-teman yang lulusan grade A itu akan digaji lebih mahal. Ketika teman-teman tidak punya skill atau pengalaman. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah di sini, ambil aja ketika ada program internship, ya, program magang dan lain-lain, ambil saja. Kenapa? Itu buat ngisi portofolio teman-teman. Teman-teman juga aktif di organisasi dan lain-lain. Usahakan jangan organisasi kampus ya. Usahakan yang di luar kampus. Aktif saja. Itu bisa menambah portofolio. Jadi ketika teman-teman di interview, oke, skill teman-teman oke. Terus kemampuan skill dan kemampuan oke. Kualifikasi pendidikan oke. Teori bagus. Pengalaman yang menentukan. Teman-teman aktif di organisasi, teman-teman sering magang, internship, ikut internshipnya perusahaan, teman-teman akan dapat. Jadi menambah value-nya di situ, bukan IPK saja yang dibesarkan. Kenapa? Karena IPK itu hanya mengantar kita sampai tahap interview. Setelah interview itu beda. Soft skill, cara komunikasi, pengalaman yang berbicara. Jadi IPK teman-teman dan ijazah teman-teman hanya mengantarkan sampai tahap interview. Itu saja mungkin untuk Kak Ahmad Yoga. Mungkin ada yang lain? Atau kita lanjut? Oke, Kak Ayu Ibrahim, silakan. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Kira-kira nih, di dalam 5 tahun ke depan atau lebih lah, kira-kira soft skill bahasa Inggris ini benar-benar diperlukan nggak sih di setiap perusahaan gitu? Atau Itu menjadi cukup dasar ketika kita mengajukan pelamaran ke dalam suatu perusahaan? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, pertanyaannya bagus. Kemarin ketika ada open recruitment BUMN, syarat paling dasar adalah TOEFL minimal 450. Di beberapa posisi TOEFL itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk masuk 450. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah global ya. Apalagi teman-teman mungkin daftar di Pertamina ataupun di MNC ya, multinational corporation. Itu pasti bahasa Inggris wajib. Jadi bahasa Inggris itu bukan syarat tambahan tapi syarat wajib. Ketika teman-teman tidak bisa melampauinya ya jangan harap lebih. Bahkan ketika teman-teman freelance atau work from, kalau sekarang WFC ya, work from cafe ya, itu teman-teman wajib bisa bahasa Inggris. Tapi beda antara teman-teman ketika daftar, misalnya daftar di perusahaan pakai TOEFL dengan teman-teman bisa bahasa Inggris secara freelance, itu beda. Karena bahasa Inggris yang digunakan pun berbeda. Yang satu secara praktikal, yang satu secara teoretikal. Tapi sama-sama nanti TOEFL itu sebenarnya teoretikal yang menunjukkan bahwa teman-teman lolos passing grade dari bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman tidak lulus TOEFL juga bukan berarti teman-teman tidak bisa bahasa Inggris. Itu aja. Tetap bahasa Inggris wajib. Bahkan nanti bahasa Mandarin akan jadi
added point. Sekarang sudah menjadi added point ya, nanti akan jadi wajib karena negara kita banyak bekerja sama dengan negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin seperti Taiwan, Hong Kong, Cina, dan lain-lain. Seperti itu. Atau bahkan juga nanti bahasa tambahan lain, India ataupun yang lain-lain, tergantung dari perusahaan tersebut. Ataupun Jepang. Korea juga bisa, karena di salah satu perusahaan Korea di Indonesia juga, pimpinannya juga dari Korea. Jadi bisa bahasa asing itu added point, tapi bahasa Inggris wajib. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Atau kita lanjut karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi untuk teman-teman bisa meningkatkan skill secara digital, karena digital ini sangat dibutuhkan, yaitu bisa pendidikan digital, bisa mengikuti kursus, dan mungkin ada mengikuti kelas berbayar kita juga tentang digital, misalnya dengan AI dan lain-lain, itu bisa mengikuti itu. Literasi digital juga harus dipahami. Semakin kita literasi digitalnya bagus, maka skill kita dalam nanti ketika interview juga akan bagus. Terus keamanan digital teman-teman juga harus pahami, ini sangat penting juga. Seperti saya sampaikan tadi, sosial media juga dicek oleh tim di keamanan-keamanan seperti itu, teman-teman harus jaga. Penggunaan bertanggung jawab, jadi ya makanya tadi ketika sosial media dicek, teman-teman juga harus bertanggung jawab terhadap menggunakan sosial media yang teman-teman miliki. Inovasi dan kreativitas ini juga penting. Kenapa? Karena dengan inovasi dan kreativitas teman-teman bisa memasuki bidang apapun. Nah, komunikasi tadi seperti saya sampaikan, komunikasi juga harus kita pelajari. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari ketika kita ingin memasuki perusahaan. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah, sebelum ke link absen, mungkin ada pertanyaan lagi seputar hari ini. Gini, kita foto bersama dulu, baru link absen bisa dibagikan di kolom chat. Oke. Oke teman-teman, bisa ada waktu kesediaannya untuk bisa open cam teman-teman. Silahkan Kak Zakia, saya kembalikan. Baik semuanya, boleh ya on kan kameranya. Dan jangan lupa pakai background virtual Zoom-nya. Tadi kan udah di-share ya virtual background-nya seperti ini. Yang boleh, yang bisa pakai boleh pakai, yang nggak bisa mungkin nggak apa-apa, nggak pakai juga. Oke, kita langsung aja ya. Slide pertama, Kak Devin tolong bantu ya Kak buat capture ininya. Sekali lagi ya kayaknya. Satu, dua, tiga. Gaya bebasnya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan dulu keluar dari Zoom karena mau dikirimkan link absennya ya di kolom chat. Nanti jangan lupa diisi ya link absennya biar kita tahu teman-teman di sini. Ini nanti dapat sertifikat ya? Iya, dapat ya. Dapat sertifikat di kolom chat sih. Bisa di. Ini Kak Wahyu, Aisyah. Wahyu Ibrahim. Iya, mungkin ini satu.
Oke, sambil dibuka teman-teman, sambil isi link absen ya. Menarik sekali tadi pembahasan ini tadi. Tentang apa ini penerima dunia kerja itu banyak hal sih yang saya mau sharingkan, dan terutama pengaplikasian AI yang kurang tepat. Jadi teman-teman, ketika tadi saya menerima, ya teman-teman buat yang isi absen, kayaknya nggak perlu support ya Mas Akmal ya, atau seperti apa? Nggak perlu apa? Ini masih ada tulisan Yang di chat. di link absennya itu loh Kak. Ya di link absennya, Mas Akmal, Kak Akmal bisa cek dulu deh. Nah itu kayaknya kan nggak wajib tuh yang di terakhir itu. Pokoknya stay tune aja ya. Gimana Mas Akmal? Oke, nggak wajib. Boleh. Iya, oke. Eh, Jadi gini teman-teman semua, penggunaan AI itu sangat penting sekali ketika Anda menggunakannya dengan tepat. Ketika tadi ada pertanyaan bagaimana caranya menggunakan AI ini di dunia kerja itu, saya kasih tahu singkat aja, guys. Buat Anda menggunakan AI, jangan sampai AI itu digunakan tidak tepat. Contohnya tadi itu saat perkenalan diri. Wah, saya agak jemu ya, agak bosan gitu menerima teman-teman yang nggak ada di sini. Saya yakin nggak ada di sini. Ini ada Kak Yoga, ada Kak Azlan, ada Kak siapa lagi ya, ada Kak Zakia, dan teman-teman tadi pagi itu saya ada menerima teman-teman lagi gitu ya, yang ngelamar ke perusahaan kami. Itu kalimatnya udah jelas itu pakai AI, pakai ChatGPT. Padahal yang saya tanyakan apa? Silahkan perkenalkan diri Anda dan passion Anda, kenapa memilih bidang itu. Saya sebagai writer gitu ya, saya bersemangat sekali karena bukan copywriter, misal sosial media, karena saya terbiasa, saya bersemangat sekali gitu kan ya, saya dengan dedikasi saya, dengan passion saya ikuti gitu kan ya. Dengan kemampuan saya itu pasti sudah kelihatan itu biasanya ChatGPT. Padahal yang saya ingin dengar dari Anda itu apa sih pengalaman, justru tadi itu unik ketika saya mendengar hanya satu kalimat, hanya dua kalimat ya, dua kalimat atau satu kalimat dengan koma gitu ya. Perkenalkan, nama saya ini, saya saya jurusan ini gitu kan ya. Dan saya memilih bidang ini karena saya pernah mengerjakan proyek ini. Loh, itu sudah oke. Sekali lagi tadi memang ditanyakan pengalaman, oleh sebab itu teman-teman jangan keluar dari grup ya, yang sudah join di grup, karena nanti kita akan ada kelas-kelas yang untuk teman-teman bisa mengembangkan skill teman-teman. Ingat kayak misal juga nanti ada level berbayar yang puluhan juta, teman-teman nggak usah bayar seperti itu, kita nanti juga akan ada seperti Cacida ini kan free, dan juga nanti kita ada dari Lembaga Pelatihan Kerja AB Jaya Kreatif, teman-teman bisa mengembangkan skill Anda di bidang yang teman-teman nanti bisa, termasuk soal AI. AI itu sangat bermanfaat ketika Anda tadi itu bukan di saat perkenalan gitu loh, tapi Anda memahami perusahaan ini itu seperti apa. Nah, itu ada triknya gimana teman-teman itu saat perkenalan memang bisa disusun pakai AI, tapi jangan berfokus pada pekerjaannya. Nah, itu nanti ada triknya gimana caranya memoles jawaban AI itu agar bisa diterima gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi itu, ada humanity-nya. Makanya kenapa di Cacida ini dan di perusahaan kita ini sangat menekankan AI yang lebih humanity, lebih ke manusiawi, dan itu semua ada triknya, sehingga karena AI saya menerima 21 pekerjaan yang baru, itu sebagian besar itu dari AI seperti itu, dan masih banyak lagi. Soal LinkedIn juga saya
Oh, ini masih loading dan juga teman-teman nanti bisa join ke apa ini kelas-kelas kita, nanti ada kelas online juga yang coming soon juga, nantikan di grup. Kita juga ada platform online dan juga jangan lupa nanti sertifikat teman-teman nanti saya himbau untuk mendaftarkannya di Siap Kerja teman-teman. Karena ini sangat membantu teman-teman untuk dapat akun Siap Kerja. Ini sangat membantu teman-teman untuk dapat juga mendapat peluang-peluang kerja ya yang akan nanti bisa didapat gitu ya. Saya tunjukkan dulu ya sebentar. Dan justru malah di company kami yaitu tadi pakai AI tapi bisa memanfaatkannya dengan baik. Seperti itu. Jadi nggak ada salah Anda belajar AI. Nah, setelah Anda punya akun Siap Kerja, yang sudah kelihatan ya di layar ya. Oke, setelah Anda punya akun Siap Kerja, Anda klik di sini. Kemudian nanti akan keluar sebentar karena loading. Jadi nanti Anda sudah bisa di Lembaga Pelatihan Kerja AB Cahaya Kreatif. Dan masih loading karena kelembagaan kita ini sudah tercatat juga di apa ini di kementerian. Jadi teman-teman terjamin untuk sertifikatnya teman-teman nanti bisa karena kita terkoneksi juga dengan berbagai perusahaan lain. Jadi Anda tidak hanya bisa diklik sini profile gitu ya. Ini masih karena tadi gangguan, tapi tadi sudah saya pernah coba. Nah, ini dia muncul. Nanti tambahkan di pelatihan ini dan tambahkan sertifikat Anda. Nah, ini Anda bisa ketik AB gitu ya. Keluar gitu, lembaga LPK AB Cahaya Kreatif. Nah, berarti kan apa ini? Asli kan istilah kata kita resmi gitu loh, kita resmi dan nanti teman-teman bisa dapat peluang kerja yang lebih banyak dari situ karena kita sudah terverifikasi. Sebentar ya, Jawa Timur, kita ada di Jawa Timur nih. Nah, ini dia. Ini foto bersama Pak Menteri. Jadi AB Cahaya Kreatif, silahkan Anda bergabung bersama kami untuk belajar bareng ya. Jangan khawatir, webinar-webinar kita juga free, teman-teman bisa ikuti. Dan nanti kelas-kelasnya nanti coming soon ada di platform online. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mumpung saya ada di sini. Oke, bisa cek aja LinkedIn saya karena LinkedIn saya ini apa ini karena saya belum login. Nah, ketika Anda mengamati soal LinkedIn ini, nah ini kayak saya belum login di Google Chrome, nggak apa-apa karena tadi ada gangguan di LinkedIn di aplikasi Windows-nya. Anda cek deh, kenapa kok tadi foto profesional sudah ada di sini nanti ya kayak gini fotonya. Terus aktivitas yang terus diupdate juga. Nah, Anda bisa follow LinkedIn saya dan juga bisa pelajari. Thank you untuk semuanya dan saya doakan teman-teman sini sukses dalam karirnya yang magang di tempat kita pun juga semangat langkah Anda semua baik yang teman-teman yang lain ataupun yang magang tidak terhenti sampai di sini. Masih banyak step yang akan kita tempuh ke depan. Oleh sebab itu, dari tips yang tadi kita dengar dari Pak Akmal tadi, kita juga akan ada kelas untuk Anda benar-benar merombak CV Anda agar nggak terkesan robot banget. Karena AI itu bisa dimanfaatkan dengan baik ketika Anda tahu cara menguasainya. Jangan sampai Anda dikuasai oleh AI dan pekerjaan Anda direbut oleh AI. Anda harus menguasai AI itu. Jayadi, AI Web3 Digital Marketer, founder dan CEO dari PT AB Cahaya Kreatif. Pamit undur diri. Terima kasih dan salam AI. Saya kembalikan ke Kak. Baik, terima kasih kepada
Pak Johan yang telah menyampaikan. Untuk baik, mungkin kita akhiri saja sesi webinar kali ini. Dan jangan lupa nantikan ada webinar-webinar selanjutnya. Jadi stay tune aja di grup WhatsApp-nya dan juga di Instagram kita di Cacida. Mungkin saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Akmal. Oke. Kita oke. Thank you.